Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah senantiasa kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan kualitas dalam arti kita harus lebih banyak dan terus menerus mengkaji, mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap penegakan ubudiyah yang kita lakukan betul-betul di atas dasar pemahaman, atas dasar ilmu, bukan semata-mata hanya mengikuti, apalagi sekedar taklid buta. Peningkatan kuantitas ubudiyah adalah frekuensi dari kekerapan yang kita lakukan. Setiap aspek-aspek ibadah, baik aspek ibadah yang diwajibkan, yang dicantumkan, yang dicatat sebagai sebuah ritual yang mutlak harus dilaksanakan, ataupun ubudiyah pilihan, baik yang didatangkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun ubudiyah sosial lainnya. Dari dua hal ini insya Allah, apa yang menjadi harapan untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang dekat, yang pada gilirannya diharapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mudah kita raih demi keselamatan hidup baik dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, 1 bulan 5 hari telah kita lampaui, telah kita jalani 1436 Hijriah. Kita telah masuk pada hari yang ke-6. Di 1436 Hijriah ini merupakan perjalanan baru buat kita. Saya yakin semua belum pernah mengalami tahun 1436 Hijriah. Pasti semua baru kita alami pada saat ini. 1435 yang telah lalu tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Lalu apakah kita sudah mengevaluasi tentang apa saja yang telah kita laksanakan, yang kita lakukan sepanjang 1435 Hijriah yang lalu? Kemudian mengukur dan menimbang serta memberikan kesimpulan secara kuantitatif maupun kualitatif, apakah selama kurun waktu 1435 Hijriah itu lebih banyak manfaatnya kita jalani, atau justru malah lebih banyak mudaratnya. Dengan kata lain, apakah nilai-nilai kebajikan yang kita telah lakukan di 1435 Hijriah itu lebih banyak dibandingkan dengan keburukan, atau justru malah sebaliknya. Evaluasi terhadap perjalanan hidup yang telah kita jalani ini menjadi sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan perjalanan hidup manusia dengan tahap-tahap yang ditentukan, yang diberikan sedemikian rupa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan yang Allah tentukan, ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan mulia, bulan yang terhormat. Dan bulan-bulan terhormat ini kemudian diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa agar hamba-hambanya yang di dalam menjalani hidup dan kehidupan betul-betul memiliki rencana, memiliki program untuk berupaya meningkatkan kadar keimanan, ketakwaan, sehingga betul-betul menjalani hidup dengan terencana, dengan baik kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, kontrolnya, serta pada akhirnya dia bisa mengambil satu kesimpulan apakah dia betul-betul sudah menjadi orang yang baik. Inilah orientasi perjalanan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meletakkan bulan yang pertama sebagai bulan yang terhormat, bulan yang mulia, Muharram. Bukan hanya bulannya saja, akan tetapi diharapkan bahwa setiap hamba-hambanya pun memiliki kemuliaan. Kemuliaan adalah sebuah kebaikan. Orang tidak akan pernah menjadi mulia ketika secara pribadi dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa sesungguhnya kebajikan itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-Baqarah 177. Jelas pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa bukan yang disebut kebajikan itu sekedar atau semata-mata hanya menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Dalam hal ini kita bisa tebak apa yang dimaksud bukan menghadap ke timur dan ke barat. Itu sholat seperti yang akan kita laksanakan, kita akan tegakkan pada saat ini. Karena sebelum menghadap ke barat, dalam posisi Nabi pada saat itu di Madinah, itu pernah menghadap ke timur, ke Baitul Maqdis. Tapi karena ada orang-orang kafir yang menyatakan, lihat umat Islam, lihat Muhammad, sholatnya pun menghadap ke tempat kita, mengikuti arah kita. Maka pada saat itu diperintahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memindahkan hadapan dari ke Baitul Maqdis ke Ka'batullah. Jadi bukan semata-mata kebajikan itu sekedar menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada beberapa aspek yang harus dipenuhi ketika kita ingin disebut sebagai orang yang baik, sebagai ihsan, sebagai muhsin, orang yang memiliki karakteristik yang baik. Yang pertama, aspek keimanan. Bahwa orang harus memiliki kebajikan, kebaikan, dampak dari keimanan yang benar. Iman kepada apa saja? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang penuh dan teguh serta komitmen terhadap keyakinan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian harus iman juga kepada malaikat-malaikatku, kepada kitab-kitab yang pernah aku turunkan, kepada para nabi-nabiku yang pernah aku utus. Inilah aspek keimanan. Maka ketika kita menyatakan
kita beriman kepada Allah, ada beberapa hal yang harus kita imani pula. Ketika iman kita lemah, iman kita tidak kokoh, maka ini berarti iman yang kurang baik. Dan bisa juga dikatakan iman yang tidak baik. Maka untuk menjadi orang yang baik harus memiliki keimanan yang kokoh terhadap Allah. Komitmennya yang jelas, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tidak akan kami pasrahkan, tidak akan kami serahkan diri kami kepada yang lain. Dan hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan juga ketika kami membutuhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, pertolongan yang kami harapkan hanya darimu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, ini aspek keimanan. Harus kuat, harus benar, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang yang disebut baik, muhsin. Kemudian yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial karena kita manusia sosial, manusia yang senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Maka yang paling pokok dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mau rela berkorban, mengeluarkan dan membelanjakan harta kita. Meski harta itu yang sangat kita cintai, juga kita keluarkan kepada mereka yang memang membutuhkannya. Siapa mereka? Dzawil qurba, orang-orang yang dekat dengan kita, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan syariat Allah, dan juga untuk membebaskan hamba sahaya, membebaskan dari kebodohan yang melekat pada orang-orang yang miskin, sehingga membebaskan hamba sahaya itu lebih tepat saat ini adalah memberikan beasiswa kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ini aspek sosial. Lalu yang ketiga, aspek hukum. Wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Aspek hukum adalah sebuah ketetapan yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menetapkan tentang kewajiban sholat, maka sholat itu harus ditegakkan. Tidak boleh tidak, mutlak harus ditegakkan. Secara fisik, meski pada saat ini banyak orang, saudara-saudara kita yang mempunyai anggapan ada istilah sholat batiniyah tanpa harus menggerakkan anggota tubuh, sementara sholat sangat jelas meliputi aspek ucapan, perbuatan, dan juga hati. Qalbun, fi'lun, kemudian roknun. Jadi hati kita yang meniatkannya, anggota badan kita yang melaksanakannya, kemudian lisan kita yang mengucapkannya. Lalu yang berikutnya setelah aspek hukum ini yang kita tegakkan, yang berikutnya adalah aspek psikologis, emosional. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang baik adalah orang-orang yang stabil, orang-orang yang senantiasa melandaskan di dalam pijakannya kepada kesabaran, sabar di dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika dia senang, dia sabar dengan kesenangan yang diberikan Allah. Ketika dia sulit, dia pun sabar ketika menghadapi kesulitan yang diberikan Allah. Karena situasi susah maupun senang harus kita sikapi dengan sabar. Orang yang dalam keadaan senang terkadang tidak sabar, sehingga dia memanfaatkan kesenangannya itu dengan lupa diri, berpoya-poya, melampiaskan kesenangan hidupnya. Oleh karena itu stabilitas emosional menjadi sangat penting. Untuk menjadi orang yang baik kita harus stabil atau memiliki stabilitas emosional kita. Nafsu kita senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu kendalikan nafsu kita.
jadikan keinginan atau nafsu kita itu kepada hal-hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf alaihissalam menyatakan, dilestarikan dalam Al-Qur'an surah Yusuf, "Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi." Beliau nyatakan beliau tidak akan memberikan kebebasan terhadap nafsunya, karena nafsu akan senantiasa mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek-aspek yang harus kita tempuh agar kita bisa berpredikat menjadi orang yang baik. Evaluasi yang kita lakukan terhadap 1435 Hijriah yang lalu, apakah kita telah memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah betul-betul memanfaatkan kehidupan sosial kita yang bermanfaat bagi masyarakat? Kemudian aspek hukum, apakah betul-betul kita telah tegakkan sholat kita dengan benar? Karena sholat kita haruslah senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari secara syariah kita tegakkan sholat berdasarkan hukum, aturan-aturan yang ada di dalam sholat. Tapi pada gilirannya sholat itu menjadi alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai pada suatu saat ketika kita sholat seakan-akan kita melihat Allah, meski pada hakikatnya kita belum melihat Allah. Suatu saat kita yakin kita akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, dan ketika kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dan memperhatikan kita. Ini inti hasil yang ingin kita capai ketika kita berada dalam dinul Islam, iman, Islam, dan ihsan, menjadi orang yang muhsin. Maka aspek ubudiyah ini atau aspek hukum ini haruslah meningkat dari waktu ke waktu. Begitu pula aspek psikologis kita. Sudahkah kita stabil dalam emosi kita? Ketika kita menghadapi situasi yang memungkinkan kita emosi, sudahkah kita mampu menstabilkan emosi kita sehingga kita menyikapi segala sesuatu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan tidak memberi kesempatan kepada pengganggu untuk membisikkan hal-hal yang salah kepada diri kita. Ulaikal ladzina shadaqu, orang-orang yang seperti itulah yang benar, dipredikatkan benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang yang benar seperti itulah yang mempunyai predikat sebagai orang-orang yang takwa. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan 1435 Hijriah telah kita jalani dengan benar, telah kita jalani dengan baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah kita selama 1435 Hijriah yang lalu diterima oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah diberi kekuatan agar 1436 Hijriah ini kita jalani dengan benar dan terus meningkat kualitas maupun kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita semakin dekat dengan Allah, akan semakin mendapat kesempatan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-khalaiqi wal bashar.
Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa idza qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisannya untuk kesempurnaan salat kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله